Hanya karena aku bilang kembang tahu asin. Lebih enak daripada yang manis. Aku tersambar petir ke tahun 60-an. Bertransmigrasi ke tubuh bernama sama. Untungnya dapat ruang dimensi persediaan melimpah. Saat orang lain bingung mau makan apa, keluargaku sudah bisa makan daging berkat ruang ini. Astaga, aku benar-benar bertransmigrasi. Mulai sekarang aku takkan asal bicara lagi. Mendadak kepalaku pusing. Ingatan pemilik tubuh asli bermunculan. Di kepala Ergauzi. Ternyata pemilik tubuh ini juga bernama Ergauzi. Usia 18 tahun, suka gadis desa tetangga. Meski mas kawin melejit, tetap nekat menikahinya. Keluarga terpaksa habiskan tabungan demi nikah. Terutama saudara perempuannya banyak membantu. Kira hidupnya bakal makmur dan bahagia. Tak disangka baru awal era keterbukaan. Wang Sue langsung menceraikannya. Saat itulah Ergauzi baru tersadar. Tapi semuanya sudah terlambat. Akhirnya tertabrak truk, mengakhiri hidupnya yang tragis begitu saja. Ergauzi menatap kalender di depannya. Ini tepat tahun kelaparan 1960. Nasi sudah menjadi bubur. Lagi pula, tak bisa kembali lagi. Kehidupan ini akan kuubah takdirku. Tapi masa tak ada bonus transmigrasi? Tak ada keahlian khusus. Setidaknya berilah sistem ruang dimensi atau semacamnya. Ergauzi menggaruk kepala dengan kecewa. Detik berikutnya, Ergauzi mendadak berada di dalam sebuah ruang dimensi ajaib. Di depannya ada tanah hitam yang subur. Tak jauh dari sana bahkan ada sumur air. Apa yang dipikirkan langsung terwujud. Ini pasti ruang dimensi legendaris itu. Ergauzi merasa saat ini dirinya adalah anak takdir. Kemasa ini bukan cuma menyelamatkan pemilik asli. Ada rasa tanggung jawab besar menaunginya. Tepat saat itu, terdengar suara orang bicara di luar. Ibu Ergauzi, pihak gadis sana sudah setuju. Hari ini kalau urusan ini jadi, tahun depan kamu bisa timbang cucu. Suara ini sepertinya si Mak Comblang. Asalkan urusan ini berhasil, hadiah uang takkan kurang untukmu. Aku panggil Ergauzi ke rumah Wang Sue. 10 menit kemudian, Ergauzi bertiga tiba di rumah Wang Sue. Melihat keluarga Wang, Ergauzi mulai merencanakan sesuatu. Ibu Wang Sue, masalahnya sudah disampaikan. Jika tidak ada keberatan, hari ini kita serahkan mas kawinnya, lalu minta surat pengantar desa, kemudian urus surat nikah di sipil. Bagaimana? Setuju? Ini mas kawin dari kami. 50 yuan. Kakak-kakak Wang Sue melihatnya, langsung tergiur dan mata memerah. Zaman ini mas kawin umumnya 5-10 yuan. Bahkan di beberapa tempat, 5 kati tepung jagung. Sudah bisa bawa pulang istri. Mas kawin 50 yuan. Jelas sangat besar di desa-desa ini. Ibu Ergauzi kalau mau nikahi Wang Sue, cuma bawa 50 yuan, mas kawin tak cukup. Harus 100 yuan, kurang 1 sen pun. Jangan harap Wang Sue menikah ke rumahmu. Bibi Wang merasa pusing seketika. Jiang Kuihua makin tertegun di tempat. Harus tahu, 100 yuan saat ini bukan jumlah kecil. Jangankan di tahun 60-an, tahun 70 atau 80 pun masih angka raksasa. Ini benar-benar keterlaluan. Coba kamu cari tahu dulu, di desa mana saja, siapa yang minta mas kawin setinggi ini? Kamu mau nikahkan anak atau jual anak? Jiang Kuihua, jangan rusak namaku. Siapa yang mau jual anak? Bukan karena anakmu ini malas setiap hari. Siapa di desa ini yang tidak tahu? Apa aku minta 100 yuan buat diriku? Itu jaminan masa depan Wang Sue. Itu yang mas kawin 100 yuan kami tidak punya. Jangankan tidak ada. Kalau ada pun takkan ku beri 100 yuan untuk menikahi wanita seperti ini. Siapa yang mau? Silakan nikahi Wang Sue. Pokoknya aku tidak mau. Warga desa di sekitar terperangah. Keluarga Wang berani minta 100 yuan. Jangankan 100 yuan, 50 yuan saja tak ada yang sanggup di sini. Saat itu juga, Chen Shuiying mencubit Wang Sue yang tercengang. Mas kamu salah paham pada ibu. Bukan itu maksudnya. Beliau cuma sayang padaku, ingin merencanakan masa depan kita. Beliau melakukan ini demi kita. Sadarlah mas. Kamu diam saja. Ergauzi langsung memotong perkataan Wang Sue. Jika itu Ergauzi yang dulu, mungkin sudah mengemis memohon ampun. Wang Sue, ku dengar baik-baik. Mau salah paham beneran atau pura-pura? Hubungan kita putus. Aku takkan nikahi wanita seperti kamu. Kubur saja niatmu itu. Jiang Cuihua menatap putranya tercengang. Merasa dia mendadak dewasa dalam semalam. Jangan mas. Kenapa bilang batal langsung batal? Kasihan sekali nasib anakku. Kenapa ketemu lelaki tidak bertanggung jawab? Adik kalian sudah dizalimi orang. Kenapa kalian malah berdiri bengong? Ergauzi, kamu. Hari ini, kalau tak beri penjelasan pada kami, aku Wang Tiezu akan lapor ke komune bahwa kamu melakukan tindakan asusila. Janda Chen, siapa yang asusila? Berani-beraninya kamu merusak nama anakku. Kuropak mulutmu itu. Melihat keributan akan pecah, Ergauzi berteriak keras. Hentikan semuanya. Hari ini kalau kalian berani sentuh aku, percayalah bakal ku buat kalian membusuk di penjara. Semua orang tolong nilai sendiri. Aku dan Wang Sue baru ketemu 3 kali. Pegang tangan pun belum pernah. Asusila dari mananya? Hari ini disaksikan Mak Comblang. Kami datang melamar, tapi Chun Xiuying langsung minta 100 yuan. Malah dituduh asusila.
Bukankah ini menindas orang jujur? Memang benar begitu kejadiannya. Warga yang mendengar makin ramai berbisik. Semua orang saling berkomentar. Wajah keluarga Wang mendadak pucat pasi. Bukan begitu, bukan begitu. Tentu saja memang begitu. Lihat aku tak mau beri 100 yuan. Lalu timbul niat jahat. Dibilang aku berbuat asusila pada anakmu. Aku mau tanya pada semuanya. Berbuat asusila itu hukuman apa? Itu bisa dihukum tembak mati. Masih ada keadilan tidak? Kenapa kamu asal memfitnah kesucian orang? Asal cuap tanpa bukti. Bagaimana aku bisa bertemu orang lain lagi? Aku lihat janda Chun ini bukan orang baik. Minta mas kawin 100 yuan. Benar-benar bermimpi di siang bolong. 50 yuan saja sudah sangat banyak. Harus usir orang yang merusak nama desa kita ini. Kepala desa yang tadinya diam bersembunyi. Akhirnya melangkah keluar. Kawan aku kepala desa Wang Jia. Wang Weiku, kepala desa. Wang, tadi saya lihat Anda terus duduk di sana. Saya yakin Anda tahu jelas kejadiannya. Chen Xiling memfitnah saya berbuat asusila. Menurut Anda ini harus diproses bagaimana? Saya tidak bisa menanggung tuduhan asusila tanpa alasan. Bagaimana saya bisa cari istri di masa depan? Kalau Anda tidak bisa selesaikan, saya akan laporkan desa kalian ke kecamatan. Anak muda, tenanglah. Jangan emosi dulu. Bagaimana kalau keluarga Wang beri ganti rugi? Lalu masalah N, Ye dianggap selesai saja? Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Keluargaku tak ada uang. 1 sen pun tidak ada. Belum selesai Wang Wego bicara. Chen Shuyin menggelengkan kepala kuat-kuat. Wang Wego seketika emosi jiwa. Wajahnya merah padam. Ganti rugi tidak usah. Tapi aku mau bibican di depan semua orang. Minta maaf atas fitnah asusila padaku. Lalu, aku tak mau mendengar gosip apapun lagi. Aku tak ada hubungan apapun dengan keluarga Wang. Tentu. Itu sudah seharusnya. Chen Shuing, kenapa bengong? Cepat minta maaf pada kawan Maafkan aku, maafmu. Kuterima. Sekaligus, aku harap semuanya. Jangan sangkut pautkan aku dengan Wang Zhi. Wang Zhi tidak menikah. Tapi aku Ergauzi masih harus cari istri. Dengar semua kan? Nanti kalau aku dengar ada yang bergosip di belakang. Awas saja bakal kukuliti dia. Semua bubar. Cepat kembali bekerja. Ibu, ayo kita pulang. Seketika itu juga, di halaman hanya tersisa keluarga Wang. Kamu pembawa sial. Muka keluarga kita habis karena kamu. Aku tidak... Masih berani membela diri. Kalau bukan kamu yang minta tambah mas kawin, Apa bakal terjadi kejadian seperti ini? aku lihat kamu tak mau kakak-kakakmu senang. Hari ini, ibu bakal pukuli kamu sampai mati. Hebat sekali. Mas cuma bicara beberapa kalimat. Langsung buat Chen Shuing minta maaf. Ergauzi menceritakan kejadian tadi. Kepada adik kelimanya, Li Yudi. Adik kelima kagum dan terkejut. Apa ini benar-benar kakaknya yang malas? Dan suka bual itu? Ergauzi. Kamu beneran tak mau berhubungan lagi dengan Wan Xue? Aku tidak bercanda. Aku serius. Semalam aku bermimpi bertemu leluhur. Leluhur memberitahu dalam mimpi. Katanya Wang Xie bukan jodoh yang baik. Kalau sampai menikahi wanita itu, kelak aku tak akan punya keturunan. Malah keluarga bakal hancur. Sangat menderita. Kamu ini bicara sembarangan apa? Hal begini jangan bicara sembarangan. Aku benar-benar tidak bohong. Kalian hari N, dia juga lihat sendiri kan? Keluarganya minta mas kawin 100 yuan. Itu jelas bukan niat mau menikah. Jelas tak niat menikah. Yang lain leluhur tak banyak bicara. Cuma mengajarkanku beberapa keahlian. Ansek, kelak hidup kita pasti makin makmur. Setiap kali makan bisa makan daging. Kalau begitu aku mau makan daging berlemak. Oh ya Bu, sebentar lagi aku mau ke gunung belakang. Ngapain kamu pergi ke gunung belakang? Di sana, babi hutan galak sekali. Ada beruang juga. Aku cuma keliling di pinggiran kok. Tidak masuk ke dalam hutan. Takkan ketemu babi hutan. Keahlian dari leluhur salah satunya berburu. Aku mau pasang beberapa perangkap untuk adu nasib. Siapa tahu bisa dapat kelinci hutan atau semacamnya pada saat yang sama. Di rumah Wang Xue tidak seharmonis itu. Wang Xue menatap ibunya, dan kakak-kakaknya makan lahap. Terus menelan ludah, ibu. Aku juga lapar. Masih berani bilang lapar? Kamu bikin kakak-kakakmu tak bisa dapat istri. Aku lihat kamu sengaja mau bikin keluarga Wang punah. Ibu, aku tidak begitu. Aku benar-benar tidak begitu. Aku cuma mau kakak-kakak dapat uang lebih untuk nikah. Aku sama sekali tak bermaksud begitu. Air mata Wang Xue menetes tak henti-hentinya. Menatap kakak-kakaknya tanpa daya. Mas, tolong bicara pada ibu. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku rasa ibu benar. Kamu memang tak mau aku dapat istri, Xiaoshi. Bukan maksudku menyalahkanmu. Sejak awal aku merasa, mas kawin 50 yuan sudah sangat banyak.
Bukankah ini memaksa Ergauzi ingkar janji? Tapi kamu malah mau 100 yuan. Ini namanya serakah. Tak tahu diri. Air mata Wang Shu menetes makin deras. Dia merasa sangat terzalimi. Bukan salah dia seorang, tapi hasil diskusi seluruh keluarga. Sekarang malah semua kesalahan dilimpahkan ke dirinya. Sekarang kamu pergi cari Ergauzi. Bilan setuju, mas kawin 50 yuan. Dia sangat menyukaimu, pasti bakal setuju. Kalau tidak, kamu tahu sendiri akibatnya. Aku mengerti. Di sisi lain, di kedalaman gunung, Ergauzi mengandalkan kemampuan ruang dimensinya. Tak hanya menangkap 3 ekor ayam hutan, bahkan menemukan belasan labu super besar. Malah dapat belasan labu raksasa. Bertransmigrasi ke tahun 60-an. Saat orang lain senang hanya karena menemukan sayur liar agar tidak kelaparan. Aku justru memegang ayam di tangan kiri dan labu besar di tangan kanan. Dengan santai aku membuat keluargaku makan kenyang. Ini karena aku bertransmigrasi membawa ruang dimensi rahasia. Setelah menyimpan sebagian besar labu ke dalam dimensi, Ergauzi memegang 2 ekor ayam hutan di satu tangan dan mentimun di tangan lainnya. Berjalan turun gunung dengan puas. kakak kedua. Yodi, kenapa kamu kemari? Aku khawatir padamu. Lagi pula kamu belum pernah ke gunung. Ibu menyuruhku melihat keadaanmu. Kakak, dari mana kamu dapat labu ini? Kamu membawa labu mengelilingi gunung. Bagaimana kalau ada orang yang melihatnya? Li Yudi merasa panik. Zaman sekarang orang-orang bisa gila demi sesuap makanan. Dia pernah melihat sendiri orang dari desa tetangga saling pukul hanya demi menggenggam sayur liar. Ini kan cuma sebutir labu. Coba lihat, ini apa? Ayam hutannya besar sekali. Bagaimana cara kamu menangkapnya? Ini beneran kamu yang tangkap? Melihat 2 ekor ayam hutan di tangan Ergauzi, Li Yudi benar-benar terkejut. Kamu kan sudah lihat sendiri. Mana mungkin palsu? Nanti malam kita rebus ayam hutan ini. Malam ini kita makan enak. Yudi mengambil labu itu dan berlari pulang dengan gembira. Baru saja mereka berdua sampai di depan pintu. Mereka melihat sosok yang seharusnya tidak ada di sini. Saat sosok itu melihat Ergauzi memegang ayam hutan di tangannya, tubuhnya makin gemetar. Yodi, bawa masuk ayamnya dulu. Rebus air dan cabut bulunya. Aku akan segera masuk. Ada urusan apa? Kamu mendatangi aku. Wang Sui melihat Li Yudi membawa 2 ayam hutan ke dalam. Matanya langsung berbinar. Jika bisa memperbaiki hubungan dengan Ergauzi, bukankah dia juga bisa menikmati daging? Untuk apa kamu kesini? Kakak kedua, aku kesini untuk minta maaf padamu. Baiklah, aku terima permintaan maafmu. Kamu boleh pulang sekarang. Seasal-asalan ini beda banget dari skenario yang kukira. Bukankah seharusnya Ergauzi memelukku dengan erat? Kenapa? Masih ada urusan lain? Kenapa berdiri patung di situ? Kamu kan tahu perasaanku padamu. Aku sudah bicara dengan ibuku. Mas kawinnya tetap 50 yuan sesuai kesepakatan awal. Tidak akan naik lagi. Lalu, kutegaskan ya. Ingin nikahi kamu pakai 50 yuan. Angin mimpi, aku takkan menikahimu. Kakak kedua, aku tahu aku salah. Aku benar-benar ngaku salah, Ibu. Kami sudah pulang. Cepat lihat apa yang didapat kakak kedua. Astaga, 2 ekor ayam hutan gemuk sekali. Total beratnya mungkin hampir 2,5 kilogram. Mana kakak keduamu? Kenapa belum masuk? Ada di depan pintu. Si Wang Sui, wanita tak tahu malu itu datang lagi. Mendengar hal ini, Jiang Kuihua berlari kencang menuju gerbang. Hentikan. Keluarga kita kan sudah jelas memutuskan hubungan. Kenapa kamu masih mengganggu anakku? Dasar cewek gatal, mau merusak reputasi anakku. Jangan harap ya. Pipi Jiang, kenapa bicara begitu tentangku? Aku tak pernah berniat merusak reputasi kakak kedua. Bagus, kalau tidak ada, karena keluarga kita sudah tidak ada hubungan lagi. Sebaiknya jangan saling kontak, agar tidak diumpat orang lain. Pipi Jiang, aku tulus menyukai kakak kedua. Aku ingin jadi menantumu. Pergi sana, cepat pergi. Kalau kamu masih mengganggu anakku. Awas ya, kuropokmu kamu itu. Wang Sui berlari pergi sambil menangis. Ergauzi mengacungkan jempol dalam hati. Kau dari dulu tak sadar? Kekuatan tempur ibuku dahsyat begini? Untung kamu keluar tadi. Nanti, kalau cewek itu mengganggumu lagi, bilang pada ibu. Lihat saja, bagaimana ku cabik wajahnya. Kamu tidak terluka kan? Kemampuan anak ibu sendiri, masa ibu tak tahu? 3-5 orang pun tak sanggup mendekatiku. Anakku, kalau bisa jangan naik gunung lagi. Kalau sampai terjadi sesuatu, bagaimana dengan ibu? 2 labu besar itu dari mana? Labu itu ku pungut di gunung. Masih ada 2 lagi yang belum kubawa. Ayo, masuk dulu baru bicara. Masuk rumah, mereka bertiga saling pandang. Melihat barang yang dibawa Ergauzi.
Labu sebesar ini takkan habis kita makan. Gimana kalau bawa satu untuk kakek nenekmu? Diberikan ke kakek nenek, aku tak keberatan. Tapi apa separuh tidak terlalu sedikit? Zaman sekarang, tak ada keluarga yang mampu. Kamu punya niat begini saja. Kakek nenekmu tak sia-sia menyayangimu. Kasihkan juga ayam hutannya ke kakek nenek. Di bawah 1 ekor, agar mereka bisa cicip daging. Yudi, kamu bawa ini dan hantarkan ke kakek nenekmu. Baru saja Yudi pergi. Terlihat dua sosok besar dan kecil datang. Ibu, adik ipar. Kakak ipar keempat sudah pulang ya? Wah, ayamnya besar sekali. Labu ini juga tak kecil. Ayam hutan ini ditangkap adik iparmu di gunung belakang. Labu ini juga dipungut di sana. Tadi, baru saja mengantar sebagian ke tempat kakek nenek. Adik ipar bisa berburu? Hal ini jangan dibicarakan kemana-mana. Ini semua berkat perlindungan leluhur yang memberi kemampuan pada air gauzi kita. Nanti malam, kita rebus ayam ini. Pas sekali untuk masa pertumbuhan daya. Gauzi, ini terlalu berharga. Mending kamu saja yang makan. Nanti kubuatkan sup sayur liar saja untuknya. Makanan begitu mana ada gizinya? Kakak ipar keempat, urus saja masakannya. Aku ajak Daya keluar dulu. Di sisi lain, kakek Ergauzi, Liu Fu, menatap Li Yudi dengan bingung. Yudi, kenapa kamu kemari? Apa ada masalah di rumah? Apa ini? Gara-gara urusan air gauzi. Beberapa hari lalu kudengar ibumu cerita. Katanya, sudah menemukan gadis untuk air gauzi. Nenek, urusan itu sudah batal. Bisa? Pihak sana meremehkan air gauzi? Harusnya tidak, kan? Keluarga Wang Sui ingkar janji, tak mau 50 yuan. Tapi minta mas kawin 100 yuan. Kakak kedua tak setuju? Jadi urusannya batal begitu saja. Ini benar-benar keterlaluan. Mana ada yang minta sebanyak itu? Masih kurang berapa lagi? Keluarga kita patungan sedikit demi sedikit. Sudah batal, kakek. Kakak kedua bilang, siapa mau nikah ya nikah saja. Dia takkan menikahi Wang Sui. Baguslah kalau begitu. Memang harusnya batal. Kakek, nenek, tak usah bahas itu lagi. Aku kesini untuk antar barang. Coba lihat barang bagus apa yang didapat kakak kedua. Li Yudi buru-buru mengeluarkan ayam hutan. Dan 1 buah labu besar. Pasangan tua itu seketika terpana. Ini semua didapat kakak kedua saat masuk gunung. Simpan dan makanlah sendiri. Tak perlu dibawa ke sini. Kakek nenek tenang saja. Ini khusus dibawa untuk berbakti pada kalian. Di rumah, sudah disisakan separuh. Kakak kedua pesankan khusus. Jangan sayang untuk memakannya, sampai barangnya membusuk. Lain kali kalau masuk gunung dan dapat barang bagus, dia akan antarkan lagi ke kalian. Cucu, baikku, aku dan kakekmu, seumur hidup ini, tak pernah menikmati berkah dari 2 anak lelaki kami, tapi malah menikmati berkah dari cucu kami. Kakek, nenek, kedepannya hari-hari bahagianya masih banyak lagi. Li Shanggen seketika emosional campur aduk. Pemandangan ini tak tahu sudah berapa lama dinantikannya dalam mimpi. Kakek nenek, barangnya sudah kutaruh, aku pulang dulu. Ibu dan yang lain masih menungguku. Melihat punggung Li Yudi yang pergi, Li Shanggen merasa sangat terhibur. Cucu kesayanganku ini sekarang sudah hebat, tahu cara menyayangi orang, tak seperti ayahnya. Pergi bertahun-tahun, tak tahu di luar masih hidup atau sudah mati. Jangan bahas orang pembawa sial itu. Kuasa bertahan-tahan ini sia-sia membesarkannya. Sudahlah, tak usah banyak bicara. Kamu panggil Chunlan, suruh dia panggil semua anggota keluarga anak kedua. Hari ini, kita juga makan enak. Beda dengan keluarga Ergauzi yang harmonis. Keluarga Wang Sui justru diselimuti suasana yang berbeda. Begitu Chen Xiuying melihat wajah Wang Sui, amarahnya langsung memuncak. Hanya dalam waktu 1 pagi, berita keluarga Wang minta mas kawin 100 yuan sudah tersebar luas di mana-mana. Kutanya padamu, hari ini kamu menemui si Ergauzi itu. Apa katanya? Dia setuju atau tidak soal mas kawin 50 yuan? Dia tidak setuju. Apa beraninya dia tak setuju? Dia pasti sedang emosi sekarang. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan cari cara redakan emosinya. Sudahlah, kalau tak setuju, ya sudah. Mending menikahkanmu ke dalam gunung jadi istri duda tua. Itu lebih baik. Besok ku cari orang untuk melamarmu. Ibu, tidak boleh begitu. Aku tak mau nikah. Sampai mati pun aku tak mau. Perjodohan itu urusan orang tua dan mak comblang. Hal ini tak bisa kamu atur sendiri. Kalau ibu menikahkanku sejauh itu, seumur hidup aku takkan bisa bertemu kalian lagi. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti bisa meyakinkan Ergauzi agar mau menikahiku. Asalkan aku bisa menikah dengan Ergauzi. Aku bersumpah, pasti membantu kakak-kakakku dapat istri. Keluarga mereka punya uang. Hari ini aku melihat sendiri. Ergauzi memegang 2 ekor ayam hutan. Si Ergauzi sialan itu dapat
ayam hutan, tapi tak tahu cara berbakti antarkan ke aku. Rasain, dia tak bisa dapat istri. Kuberikan waktu seminggu lagi padamu. Kalau tak bisa merujuknya, terima saja nasibmu. Semua orang, cepat kemari dan lihat Ergaozi, si pemalas besar dari desa keluarga Li kita, membawa seutas tali rami dan mau memancing ikan. Cepat kemari lihat lelucon ini. Aku bilang, apa kamu kurang pekerjaan? Kalau hari ini aku bisa dapat ikan pakai tali rami, apa yang bakal kamu katakan? Kalau kamu bisa memancing ikan dari genangan air ini, aku, Li Tiemen, akan lari telanjang keliling desa 3 putaran. Ergauzi tidak memedulikannya. Dia langsung melempar pancingan sederhana yang buatannya sendiri ke dalam air. Tak mungkin kamu bisa dapat ikan. Hanya pakai sebatang kayu, mau memancing ikan. Jangan bermimpi. Yang kamu bisa dapat ikan atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Tanpa kulihat, Ergauzi menggunakan ruang dimensinya. Dan seketika berhasil memancing seekor ikan raksasa. Beneran. Dapat ikan. Hokimu bagus banget. Begini saja bisa dapat ikan. Ikan sebesar ini paling tidak. Beratnya setengah kilo lebih. Nada bicara Li Tiemen terasa iri. Tatapan matanya dipenuhi rasa cemburu. Bukankah tadi kamu bilang aku tak bisa dapat ikan? Sekarang mau bilang apa lagi? Apa kamu harus lepas celana dan lari telanjang sekarang? Li Tiemen sama sekali tidak menyangka. Ergauzi hanya bermodalkan sebatang kayu bisa benar-benar memancing ikan. Wajahnya serasa habis ditampar keras-keras. Aku salah. Aku ngaku salah. Oke? Kakak kedua, kamu hebat sekali. Jangan melamun lagi, Maudan. Cepat gali lubang air dan masukkan ikannya. Jangan sampai ikannya mati. Di tengah tatapan terkejut Li Tiemen, Ergauzi berturut-turut memancing 2 ekor ikan besar lagi. Tanpa disadari, makin banyak orang yang menonton Ergauzi memancing. Banyak di antaranya adalah warga desa keluarga Li. Ergauzi punya keahlian seperti ini. Kulihat ke depannya, dia takkan kelaparan lagi. Kakak keduaku punya kemampuan hebat. Kedepannya pasti tak perlu cemas makan minum. Kemarin, dia bahkan menangkap ayam hutan di gunung. Sialan. Goudan. Apa kamu beneran? Kakak keduamu bisa berburu? Jangan dengarkan omong kosong Goudan. Aku cuma lagi beruntung saja. Ucapan Goudan seketika membuat para warga tidak tenang. Meskipun 90% warga desa Li masih kerabat, banyak orang menatap Ergauzi dengan mata merah penuh iri. Lagi pula ayam hutan beda dengan ikan. Itu adalah daging sungguhan. Kepala desa Li Dakyang yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Kenapa pada iri? Kalau mampu, naik sana ke gunung dan tangkap sendiri anak. Kedua, hasil dari gunung itu milik bersama. Tolong bantu. Ikannya besar sekali. Aku tak sanggup menahannya lagi. Kepala desa tak sempat bertanya lagi. Dia langsung menceburkan diri ke dalam air. Tak lama kemudian, seekor ikan raksasa diangkat oleh kepala desa. Seumur hidup, aku hidup. Baru pertama kali lihat ikan sebesar ini. Paling tidak, ini beratnya 15 kilogram. Ergauzi benar-benar kaya mendadak kali ini. Ikan sebesar ini mau dimakan sampai kapan? Paman Kiang, ikan ini ditangkap bersama oleh semua orang. Siang ini kita rebus saja di balai desa. Bagaimana menurut Paman? Ergauzi, ikan sebesar ini beneran kamu berikan ke desa? Kalau kamu simpan, sekeluarga bisa makan beberapa hari. Kalau tidak habis pun, bisa diasingkan garam dan disimpan sampai tahun baru. Sisa 3 ikan kecil ini cukup kubawa pulang untuk dimakan. Kalau tak ada bantuan dari kalian, ikan ini pasti sudah kabur. Bawa balik dan rebus agar semua orang bisa cicipi. Karena Ergauzi sudah berkata begitu. Hari ini kita manfaatkan kebaikan Ergauzi. Siang ini di balai desa, kita masak ikannya. Semua orang dapat bagian. Goudan, kita juga harus pulang. Beres-beres dan pulang yuk. Kakak kedua, kita tak memancing lagi. Tidak lagi. Ayo pulang dan kita makan ikan enak. Sebenarnya, selain 3 ekor ikan yang kelihatan ini, di dalam ruang dimensi Ergauzi masih ada puluhan ekor ikan. Cukup untuk makan seluruh keluarga cukup lama. Kokik, nenek, kami cepat keluar. Dan lihatlah, lihat ikan besar yang dipancing kakak keduaku. Hebat kan? Semuanya hasil pancingan kakak kedua. Tapi aku juga ikut membantu kok. 3 hari tak bertemu bikin pangling. Kemarin ayam hutan dan labu. Hari ini dapat ikan lagi. Dulu di mata kedua orang tua ini, Ergauzi hanyalah pemuda nakal yang pemalas dan doyan makan. Tapi hanya dalam beberapa hari, perubahannya sungguh drastis. Ergauzi, jujurlah pada kakek. Sejak kapan kamu belajar memancing? Maka, Ergauzi menceritakan alasan bohong yang sama. Seperti yang dia katakan pada Jiang Cuihua. Astaga, pantas saja kamu seperti berubah jadi orang lain. Ternyata, ini berkah dari leluhur. Tapi hal ini tak boleh dibesar-besarkan. Kalian semua, jangan bicara sembarangan. Di luar, dengar? Tidak. Kakek, kita kan keluarga sendiri. Aku cuma cerita di sini saja. Di luar aku tak akan bicara sembarangan kok. Li Shangyan makin melihat cucunya, makin merasa puas. Tapi saat dia mendengar Ergauzi memberikan ikan gaster hampir 15 kilogram kepada desa, dia langsung tidak bisa duduk tenang. Pemborosan sekali, cucu baikku.
cepat ikut kakek ke balai desa. Saat keduanya hampir sampai di balai desa, terlihat dua kuali besi besar terpasang di tengah halaman. Dikelilingi banyak ibu-ibu dan wanita muda. Wah, Paman Shanggen datang. Cepat kemari. Li Shanggen menyilangkan tangan di belakang punggung. Hanya mengangguk pelan. Makin banyak orang menyapa Li Shanggen, termasuk Li Dakang, si kepala desa Li. Paman Sanghen cucumu ini sungguh luar biasa. Keahlian memancingnya ini, kurasa di desa-desa sekitar tak ada yang tandingi. Anak nakal ini cuma lagi hoki saja. Lihat caramu bicara. Siang ini, semua orang bisa minum sup ikan. Itu semua berkat Ergauzi. Bisa makan daging, padahal bukan hari raya. Semua orang harus berterima kasih pada Ergauzi. Karena sudah menikmati kebaikan cucuku, harusnya ingat pada kebaikan Ergauzi kami. Benar begitu kan? Tapi, kenapa aku mendengar cucuku menangkap 2 ayam hutan di gunung? Malah, ada orang yang iri dengki. Li Dakyang tersenyum canggung. Kukira kau dan keluargamu cuma bercanda. Tapi, aku juga sudah bilang di depan semua orang. Siapa yang iri dengki? Pergi tangkap sendiri. Peiman. Sanjen. Hal ini cukup dibicarakan di desa kita saja. Kalau sampai orang komune tahu, 2 ayam itu pasti bakal disita. Beraninya mereka. Omong kosong apa ini? Kalau mereka mau, suruh tangkap sendiri sana. Paiman Sanken ini, semua aturan dari atas. Aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Kakek, apa yang dikatakan Paman Kiang? Benar, semua ini milik kolektif bersama. Memang kesadaran keponakanku ini tinggi sekali. Li Shanggen masih merasa tidak puas. Bahkan saat Li Dakyang mengajaknya makan bersama, dia tetap menolaknya. Cucu bayiku, ayo kita pulang dan makan di rumah saja. Ada apa ini? Baru keluar sebentar. Kok cemberut begitu? Siapa yang ganggu kamu? Siapa yang berani ganggu aku? Kupatahkan kakinya nanti. Cucu baikku. Kakekmu ini kenapa lagi? Kakek, tak usah marah. Aku saja tidak marah. Untuk apa kakek kesal? Ikan besarnya diberikan saja. Nanti kalau aku makin sukses, kita akan makan daging berlemak tiap hari. Makan enak kenyang tiap hari. Malam harinya, makanan Ergauzi di rumah kakek lebih enak dari tahun baru. Paman kedua, Li Sengjun, juga berlari pulang. Kamu tak makan di balai desa. Kenapa malah pulang? Aku kan dengar keponakanku ada di sini. Jadi, pulang untuk mampir tengok. Gauzi, hebat juga kamu. Tadi aku baru dengar orang desa cerita. Kamu beneran luar biasa. Melihat anak keduanya yang tak tahu malu ini, Li tua itu cuma bisa mengelus dada. Kemarin, kamu sudah memanfaatkan cucu baikku sekali. Masih belum puas juga. Kita kan sekeluarga. Apa maksudnya memanfaatkan? Cepat tampilkan sayur. Oh ya, kakek tahu di mana bisa dapat benih tanaman? Kamu mau barang itu buat apa? Benih tanaman itu diatur tim produksi. Kamu cuma bisa minta ke paman kiangmu. Dulu aku pemalas dan suka keluyuran. Tak pernah kerja di ladang. Bahkan tak tahu bentuk benih seperti apa. Pikirku, Aku ini kan orang desa. Kalau benih saja, tak kenal. Bukankah itu bikin malu sekali? Itu sih gampang. Kamu ikut aku kerja di ladang. Biar ku ajari. Mulai dari bagi lahan. Tidak usah. Paman kedua, aku cuma mau lihat bentuk benihnya saja. Bukan beneran mau bertani. Nah, begitu baru benar. Ku bilang, mana mungkin kamu mendadak rajin begitu? Beberapa hari lagi aku harus dapatkan benih untuk ditanam di ruang dimensi. Kedepannya tak perlu pusing soal makanan lagi. Malahan bisa bantu orang-orang desa lainnya. Saat orang lain masih kelaparan 3 hari 9 kali, pria ini malah punya rumah penuh biji-bijian dan daging. Ini karena dia bertransmigrasi ke tahun 60-an, membawa ruang dimensi rahasia. Bukan cuma tak pusing soal makan minum. Bahkan di dalam dimensinya penuh dengan tanaman sayur. Kakak kedua, kamu mau naik ke gunung lagi? Aku mau cek jebakan yang kugali kemarin lusa. Ada hasilnya atau tidak? Kalau lagi hoki, nanti malam kita bisa makan enak lagi. Bisa lanjut cicipi daging. Jangan nekat. Jangan sekali-kali masuk ke dalam hutan. Ergauzi mengangguk setuju. Lalu melangkah lebar berjalan ke arah gunung. Kali ini, Ergauzi sudah hafal jalurnya. Hanya butuh waktu sejam lebih untuk menemukan lokasi jebakan yang dia gali waktu itu. Dari jauh, sudah terdengar suara dengkuran. Dari dalam lubang jebakan, Astaga, beneran dapat babi hutan liar. Ergauzi mengeluarkan sebatang kayu. Menggunakannya sebagai perantara untuk memasukkan babi hutan ke dimensinya. Babi hutan yang masuk ke dalam ruang dimensi spiritual. Seketika menjadi patung tak bergerak. Seperti dibekukan waktu. Saya bisa buat makan waktu yang cukup lama lagi. Keluar dari ruang dimensi. Suasana hati Ergauzi sangat senang. Setelah merapikan lubang jebakan, dia lanjut menggali 3 jebakan lagi di sekitar sana. Babi hutan liar ini hewan yang hidup berkelompok. Kalau ketemu 1 ekor, berarti di sekitar sini masih ada 5, 6, 7, 8 ekor lagi. Baru saja selesai bicara, segerombolan babi hutan liar yang sangat banyak muncul tepat di hadapan Ergauzi. Harapan beneran terwujud. Tapi tak perlu sebanyak ini juga kali. Babi hutan yang paling besar di kawanan ini. Paling tidak beratnya lebih dari 150 kg. Tiba-tiba babi hutan itu menyeruduk maju. Dalam sekejap mata, Ergauzi melakukan salto dan langsung naik ke atas pohon.
Sebagian besar babi hutan langsung menabrak batang pohon. Ergauzi menggunakan pohon besar sebagai perantara dan mentransfer kawanan babi hutan itu ke dalam dimensinya. 2 jam kemudian, Ergauzi menyeret seekor babi hutan turun dari gunung. Hasil tangkapan kali ini sangat melimpah. Beberapa ekor ayam dan kelinci hutan, serta 30 butir telur ayam hutan. Babi hutan saja dia dapat 8 ekor. Di antaranya yang paling besar diperkirakan seberat 150 kg lebih. Kayak mendadak beneran. Kayak mendadak. Kali ini bukan cuma masalah perut kenyang, tapi bisa pergi ke kota untuk tukar pasokan barang. Iya, Ergauzi. Dari mana kamu dapat babi hutan sebesar ini? Baru saja kutangkap di gunung. Jangan bengong saja, kanan. Cepat balik dan panggil orang-orang. Panggil kakek dan paman Kiang ke sini untuk membantu. Sebesar ini. Ergauzi, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak terluka kan? Aku tak apa-apa. Cepat balik dan panggil orang. Aku beneran tak sanggup menyeretnya lagi. Kak Nan dan Sanyazi berlari kencang. Tak lama kemudian, sekelompok orang datang berbondong-bondong. Anak ini, tak tahu harus bilang apa padamu. Kalau sampai terjadi sesuatu, bagaimana? Cucu baikku, kamu tak apa-apa kan? Mari, biar kakek lihat. Aku tak apa-apa. Beneran tak apa-apa. Masih bilang, tak apa-apa. Babi hutan sebesar ini, kalau sampai diseruduk, pinggangmu bisa terlempar jauh. Luar biasa, Ergauzi. Babi hutan sebesar ini. Bagaimana kamu menangkapnya? Tahun lalu, orang desa dikerahkan sebanyak itu saja. Tak dapat. Mana mungkin aku menangkapnya secara langsung? Aku sudah menggali lubang jebakan sebelumnya. Babi hutan ini bodoh. Dia lompat sendiri ke dalam. Rencananya hari ini aku naik gunung untuk mengecek ada hasil atau tidak di jebakan. Tak disangka, beneran ada babi hutan yang jatuh ke lubang. Mendengar hal itu, semua orang percaya dengan penjelasan Ergauzi. Payman Sanghen cucumu ini sungguh luar biasa. Kemarin menangkap ikan besar. Hari ini menangkap babi hutan lagi. Anak-anak muda di desa kita, tak ada satupun yang punya kemampuan seperti Ergauzi. Tak usah terlalu memujinya. Kalau dipuji terus, anak ini nanti bakal kepalanya besar. Kalau suatu hari dia bikin masalah, aku sungguh tak tahu harus bagaimana. Bicaranya memang begitu, tapi raut wajah Li Shanggen yang bangga. Benar-benar tak bisa bohong. Punya cucu sehebat ini, siapa yang tidak bakal bangga? Ergauzi, babi ini mau diapakannya? Begitu kalimat ini diucapkan, tatapan semua orang tertuju pada Ergauzi. Mata mereka dipenuhi dengan rasa haus akan daging. Ergauzi tahu bagian terpenting sudah tiba. Semuanya tenang saja. Kalau aku mau menikmati babi ini sendirian, pasti tak akan memberitahu kalian. Babi hutan ini aku cuma ambil 1/10-nya. Sisanya diserahkan ke balai desa, agar paman Kiang yang membagikannya ke semua warga. Nan kecil, cepat panggil beberapa pemuda yang kuat untuk membopong babi hutan ini ke balai desa. Seluruh lokasi bersorak gembira. Beberapa pria kekar berdada bidang. Membopong babi hutan berjalan menuju balai desa. Ergauzi, atas nama seluruh warga desa, aku berterima kasih padamu. 2 hari ini makan ikan dan makan daging. Ini semua adalah jasamu. Paman Kiang, ku dengar paman yang mengurus benih tanaman. Bisa izinkan aku melihat bentuk benih tanaman itu seperti apa? Kalau bisa, berikan aku beberapa butir untuk tiap jenisnya. Kamu mau barang itu buat apa? Bercocok tanam itu ada jatah benihnya. Kalau berkurang, bagaimana cara menanamnya nanti? Ergauzi sama sekali tak merasa canggung. Alasan yang diucapkan pada Li Shanggen tadi, dia ulangi lagi persis sama tanpa kurang satu kata pun. Cuma sesederhana itu, bukan ada tujuan lain kan? Paman Kiang, tak ada gunanya aku menipumu. Kalau paman masih tidak tenang, cukup beri aku beberapa butir saja tiap jenis benih. Aku cuma mau mengenali bentuknya, agar nanti saat bertani sungguhan tak jadi bahan tertawan orang. Kalau begitu hal ini kusetujui. Sekarang, kita kembali dulu membagikan daging. Nanti kalau sudah selesai, kuantarkan ke tempatmu. Mana enak merepotkan paman. Mending aku ambil sendiri saja. Terserah kamu saja. Aku pergi ke rumah Jong Tufu dulu. Nanti ketemu di balai desa. Cucu baikku, kakek tahu kamu ini anak yang baik. Tapi kamu membagikan semua daging babi itu. Bagaimana kamu menjelaskannya pada ibumu nanti? Kakek tak usah khawatir. Ini anggap saja kontribusiku untuk desa. Aku yakin ibu pasti memahamiku. Orang-orang yang berkumpul di balai desa, semuanya memasang wajah tersenyum. Suasananya gembira bak tahun baru. Namun di rumah Ergauzi, suasananya justru berbeda. Bukankah cuma membagikan sedikit daging? Ibu, kenapa kamu malah menangis? Saat Ergauzi pulang, Jiang Kuihua dan yang lainnya sudah mendengar kabar itu. Saking marahnya sampai hampir pingsan. Bagaimana ibu tak menangis? Babi hutan itu, kamu pertaruhkan nyawa untuk ditangkap. Mereka sama sekali tak ada kontribusi. Atas dasar apa? Ikut menikmati daging keluarga kita. Bukankah tadi sudah kukatakan padamu? Hasil dari gunung itu milik negara dan seluruh rakyat, bukan milik pribadi kita. Kalau hari ini, aku tak membagikan daging pada warga, bagaimana pandangan mereka terhadap kita? Masa bodoh dengan pandangan mereka. Keluarga kita kan tak makan sebutir beras pun dari orang lain. Ibu tahu,
kamu punya kemampuan, tapi menyerahkan babi hutan begitu saja. Dada ibu rasanya sesak. Ibu, kakak kedua melakukan ini pasti punya alasannya sendiri. Alasan, kentut, nasi saja tak cukup dimakan. Untuk apa? Pusing memikirkan hal sejauh itu. Babi hutan itu berbahaya sekali. Teori besar tak usah aku bahas lagi. Melakukan ini aku punya pertimbanganku sendiri. Aku cuma mau tanya satu hal. Ibu percaya padaku atau tidak? Kata-kata ini diayutsi APKAN. Tatapan beberapa orang tertuju pada Ergauzi. Kalau keluarga kita makan daging tiap hari, orang lain bakal menganggap kita apa? Lalu bagaimana menjelaskan asal-usul barangnya? Hasil di gunung itu milik negara, milik kolektif bersama. Kalau ada orang yang melaporkanku, tindakan anakmu ini terhitung mencuri aset kolektif dan bisa masuk penjara. Seserius itu? Makanya babi hutan tangkapanku kubagikan ke semua orang. Orang lain jadi tak bisa menuduh keluarga kita lagi. Dan mereka akan mengingat kebaikan keluarga kita. Coba kalian pikir, benar tidak logikanya? Anakku, ibu tak tahu soal hal-hal ini. Tindakanmu sudah benar. Ibu takkan bising lagi. Ibu bakal turuti semua kata-katamu. Nah, begitu baru benar. Semua orang tahu aku bisa berburu dan berhasil menangkap babi hutan. Jadi kalau keluarga kita makan daging tiap hari pun, orang lain cuma bakal mengira jatah pembagiannya dimakan perlahan. Lagi pula, bagaimana ibu tahu aku cuma menangkap 1 ekor babi dan bukan 3, 4, 5, atau 6 ekor? Kakak kedua, maksudmu? Hal ini cukup kita keluarga sendiri yang tahu. Jangan diumbar keluar. Aku bahkan berencana beberapa hari lagi mau mengantarkan sebagian ke kakak sulung. Ergauzi, ada di rumah tidak? Kak Non, datang ya. Ayo, pergi ke balai desa. Babi hutannya sudah selesai disembelih. Bersihnya 109 kilogram. Sekarang, semua orang sedang menunggumu. Kamu adalah pahlawan paling berjasa. Kalau kamu belum datang, kami tak berani membagikannya. Aku akan segera ke sana. Kalian mau ikut pergi tidak? Tidak mau. Jiang Kuihua sudah pasrah. Dia tak mau pergi. Takut di sana dadanya tambah sakit. Tapi sama sekali tak disangka. Tindakan yang bakal dilakukan Ergauzi selanjutnya malah bikin ulu hatinya makin kesal. Sebuah kejadian aneh terjadi di desa. Pemuda ini sendirian berburu seekor babi hutan. Tapi malah sukarela membagikannya ke warga desa. Bukan cuma membagikan daging ke semua orang. Dia sendiri cuma mengambil jeroan babi yang bahkan anjing pun tak mau. Serta tulang iga babi. Gaosi, kamu beneran cuma mau tulang iga dan jeroan babi saja. Ambillah sedikit daging samcan lagi. Lagi pula, babi ini kan kamu yang berburu. Kamu rugi besar kalau begini. Tulang iga itu, isinya cuma tulang. Apa enaknya? Sama sekali tidak ada lemak gurihnya. Iga kecap merah. Iga asam manis itu wangi banget tahu. Baru membayangkan iga saja, Ergauzi sudah memikirkan segepok. Makanan lezat berbahan iga babi. Sayangnya orang-orang di era ini beneran tak suka bagian itu. Mereka cuma tertarik sama daging berlemak tebal. Tak apa-apa, Paman Kiang. Aku memang suka makan iga dan usus babi. Berikan aku jeroan dan iganya saja sudah cukup. Lidah Kiang langsung memberikan seluruh jeroan babi beserta iganya kepada Ergauzi. 1 karung penuh. Pas beratnya ada 30 kilogram lebih. Ini terlalu banyak, Paman Kiang. Ini tidak banyak. Bungkus saja semua. Kalau tak kuat membawa, kusuruh orang bantu kamu membawakannya pulang. Ergauzi tadi sempat takut lidah Kiang bakal merasa bersalah. Tapi melihat ekspresi orang-orang lain, mereka malah merasa telah diuntungkan. Paketnya ada di kantor pos. Dikirim dari daerah militer sana. Ingat pergi ambil ya. Saat Ergauzi menjinjing sekarung jeroan pulang, dia pas sekali melihat tukang pos memberitahu untuk ambil paket. Siapa yang datang? Bibi Jiang, anak perempuan sulungmu mengirim barang ke rumah. Kalau ada waktu, pergilah ke kantor pos untuk mengambilnya. Bibi Jiang, kulihat anak perempuan sulungmu bagus sekali ya. Tiap beberapa bulan sekali pasti mengirim paket. Tukang pos yang berbicara itu bernama Jiang Feng. Kakinya mengayuh sepeda unta merek Yongju. Salah satu profesi keren yang diiri semua orang. Namun saat ini dia melihat karung padat yang dipegang Ergauzi. Matanya langsung melotot lurus. Ergauzi juga paham niatnya. Ibu, masuklah. Dulu, aku mau bicara 2 kalimat sama Kak Jiang. Jiang Kuihua menatap Ergauzi dengan curiga. Lalu berbalik masuk ke halaman rumah. Kak Jiang, ada yang mau disampaikan? Kebetulan, ibuku sudah masuk. Kalau ada apa-apa, bicara saja langsung padaku. Jujur saja ya, aku mau tanya, apa karung yang kamu pegang ini isinya daging? 1 karung ini isinya daging semua. Kak Jiang, lagi ngidam dagingnya. Ergauzi, tak usah aku sembunyikan. Kakakmu ini sudah lama sekali tak makan daging. Pengen banget. Coba lihat apa aku bisa beli sedikit darimu. Kak Jiang, aku tak akan menipu. Meskipun babi hutan ini kutangkap sendiri. Tapi isinya cuma jeroan dan tulang iga saja. Makanya kelihatan banyak sekali begitu. Jiang Feng melihat isi karung dan merasa agak kecewa. Tapi, seketika langsung tertarik dengan ucapan Ergauzi. Adik kedua, kamu bisa berburu? Bolehkah juga kamu ya? Begini saja. Kebetulan besok aku mau ke kantor pos ambil paket. Nanti sekalian kubawakan 2 ekor ikan untuk Kak Jiang. Kakak kedua, kenapa lama sekali di luar? Apa yang dibicarakan sama tukang pos Jiang itu? Ini kan lagi mau mencarikanmu calon suami.
Jiang Kuihua di sampingnya. Melihat barang yang dibawa Gauzi adalah tumpukan jeroan babi. Seketika merasa pandangannya gelap. Rasa ingin menangis pun ada. Kirain isinya daging samcan berlemak tebal. Begitu dibuka, malah jeroan dan iga babi yang anjing pun tak mau makan. Apa ini? Makanan yang layak dimakan manusia. Kamu malah membawa pulang sebanyak ini lagi. Ibu, ada apa? Kamu lihat sendiri. Apa yang dibawa kakak keduamu? Cuma masalah sepele begini. Iga dan jeroan kenapa tidak bisa dimakan? Ini kan masih ada 2-3 kilogram lemak gajinya. Kakak-kakak ipar, ada apa ini? Kenapa malah menangis? Li Daqiang yang datang mengantar benih. Begitu masuk langsung melihat Jiang Cuihua mengusap air mata. Jangan panggil aku kakak ipar. Li Daqiang. Apa ada orang yang menindas seperti kalian ini? Kakak ipar, bicaralah pelan-pelan. Jangan emosi dulu. Kalau ada tindakan Daqiang ini yang salah, kritik saja sesukamu. Tapi jangan sampai merusak kesehatanmu sendiri. Lalu kutanya padamu, babi hutan di gunung itu, apa bukan Gauziku yang menangkapnya? Kalau bukan karena dia menangkap babi hutan ini, warga desa sampai tahun baru pun belum tentu bisa makan daging. Lalu atas dasar apa bagian daging untuk keluargaku? Semuanya jeroan yang tak ada yang mau. Li Daqiang benar-benar melongo cengang. Menatap Gauzi meminta bantuan. Ini tak ada hubungannya sama Paman Kiang. Jeroan ini, aku sendiri yang minta. Benar. Gauzi sendiri yang minta. Aku cegah pun tak bisa. Dosa apa ini? Apa kamu bodoh? Barang begini tak ada yang mau makan. Kamu minta buat apa? Jangan marah dulu. Nanti ku jelaskan padamu. Paman Kiang masih ada urusan denganku. Gauzi menarik lengan Li Daqiang berjalan keluar. Gauzi, bicaralah baik-baik sama ibumu. Jangan sampai bikin ibumu marah. Ini benih yang kamu minta. Sudah, ku carikan. Kalau tak ada apa-apa lagi, aku pulang dulu. Paman Kiang, duduklah sebentar lagi. Kenapa terburu-buru? Tidak usahlah. Istriku di rumah masih menungguku makan. Di sisi lain, Wang Shue bersama kakaknya Wang Tieju. Begitu tahu tip babi hutan hasil tangkapan Gauzi, semuanya dibagikan ke warga desa. Rasanya seperti langit mau runtuh. Apa? Kamu bilang tiap warga desa Gauzi semua dapat bagian 1/4 kilo daging? Beneran, babi hutan itu Gauzi sendiri yang turun dari gunung. Kalau saja keluarga Wang Shue kalian tak serakah begitu, sekarang pasti sudah menikmati hidup enak. Kalau kataku sih, ada orang yang memang tak punya nasib begitu. Kamu bilang apa? Kamu bilang siapa yang tak punya nasib? Kakak Wang Shue, Wang Tieju, tak punya muka lagi untuk berlama-lama. Meninggalkan kalimat itu dan pulang rumah dengan penuh amarah. Ibu, tahu tidak? Tadi waktu aku pulang, di mana-mana orang lagi heboh bicarakan. Gauzi dapat babi hutan di gunung dan membagikan 1/4 kilo daging ke tiap warga desa. Tiap orang di desa dapat 1/4 kilo daging. Ibu tahu berapa banyaknya? 100 kilo lebih tahu. Chan Xiuyun kaget melongo. Bahkan Wang Shue yang mendengar hal ini juga membeku di tempat. Daging 100 kilo lebih. Bahkan tak tahu mengantarkan sedikit ke rumah kita. Si Gauzi itu mau apa coba? Wang Shue, apa kamu patung mati? Apa kamu tak dengar kakakmu bilang? Gauzi menangkap seekor babi hutan. Sekarang juga kamu pergi ke rumahnya. Suruh dia berikan kamu separuh badan babi. Bagaimana aku bisa pergi ke rumahnya sekarang? Dia sekarang masih emosi. Sama sekali tak mempedulikanku. Masa bodoh? Pokoknya kalau hari ini kamu tak minta daging, makan pun tak usah. Di sisi lain, Gauzi menatap benih di dalam kantong. Langsung kaget terpana. Ada belasan jenis benih. Detik berikutnya, Gauzi masuk ke dalam ruang dimensi. Dia menanam benih-benih di tangannya. Lalu lanjut menyiram air. Sampai merasa energi mentalnya hampir habis. Baru dia keluar dari dimensi. Berbaring di tempat tidur dan tertidur nyenyak. Pagi-pagi keesokan harinya, Jiang Kuihua menyelipkan 2 yuan uang kertas ke tangan Gauzi. Serta kupon pangan 1/2 kilo. Begitu sampai di kota, belilah beberapa bakpao untuk dimakan. Setelah mengambil paket, langsung pulang. Jangan kelayapan di jalan. 1 jam kemudian, Gauzi menjinjing 2 ekor ikan tiba di depan kantor pos. Hari kedua, kamu datang. Ikut aku dulu. Ini tempat tinggalku. Kamu bawa 2 ekor ikan begini ke jalanan, terlalu mencolok mata. Kalau sampai kelihatan orang lain, mana ada jatah buatku lagi. Tak sekebangetan yang kakak bilang ah. Siang bolong begini masa ada yang berani merampokku? Merampok sih pasti tidak. Tapi kalau orang lain mau tukar barang darimu, bukankah aku yang rugi besar? 2 ekor ikan ini total 2,3 kilogram. Aku borong semua. Harga di luar yang beratnya di atas 1 kilogram itu 0,45 yuan per kilo. Yang di bawah 1 kilogram itu 0,35 yuan per kilo. 2 ekor ikanmu ini beratnya di atas 1 kilogram semua. Bagaimana kalau ku hargai 0,8 yuan per kilo? Kak Jiang, ini terlalu banyak. Kasih harga wajar saja sudah cukup. Beneran tak banyak. Sejujurnya aku yang diuntungkan darimu. Lagi pula 2 ekor ikanmu ini masih hidup. Dijual di pasar gelap, 1 yuan per kilo pun ada yang mau beli. Menurani, Daging masih mending. Tak makan pun tak bikin orang mati kelaparan.
Yang utama itu beras dan gandum. Dengar-dengar harganya melambung hampir 10 kali lipat. Tak usah bahas itu lagi. Ini uang pembelian ikannya. Totalnya 3,7 yuan. Kamu kasih 3 yuan saja sudah cukup. Mana boleh begitu. Kamu mau menjual daging padaku saja sudah sangat membantuku. Aku masih berharap ke depannya kamu bisa dibawakan lagi. Ya sudah kalau begitu, uangnya aku terima. Adik kedua, kamu sekarang mau balik ke kantor pos ambil paket? Atau mau keliling-keliling di kota dulu? Aku mau beli sedikit permen untuk dibawa pulang. Sayangnya tak punya kupon gula permen. Rencananya mau ke pasar gelap. Lihat ada kupon yang dijual tidak? Di kecamatan sini, tak ada pasar gelap. Di pusat kabupaten baru ada. Atau kamu duduk saja di kantor pos menungguku. Aku mau ke tempat teman-temanku dulu. Melihat apa ada kupon permen di tangan mereka. Tak usah repot-repot Kak Jiang. Aku cuma dengar kakak sebut pasar gelap tadi. Jadi, mendadak. Sedikit tertarik. Pasar gelap itu pengawasannya ketat sekali tidak? Masa tidak ada orang yang khusus mengincar untuk menangkap? Takkan kok. Rata-rata petugas cuma pura-pura tak melihat saja. Kamu yang penting cerdik sedikit saja saat ke sana. Setelah menanyakan alamatnya dengan jelas, Ergauzi tidak berlama-lama lagi. Langsung meluncur ke arah pusat kabupaten. Bisa kaya raya mengandalkan ruang dimensi atau tidak, tergantung kali ini. Cuma 3 buah labu kuning sudah bisa tukar 1 jam tangan. Sedangkan 50 buah labu kuning bisa dapat 1 sepeda. Dan labu kuning seperti ini. Di dalam ruang dimensiku, takkan pernah habis diambil dan dipakai. Ergauzi, yang baru pertama kali datang ke pasar gelap, merasa semuanya sangat baru dan aneh. Pasar gelap cuma kedengarannya saja yang misterius, padahal kenyataannya hanya sebuah pasar transaksi yang sederhana. Di sini selain penjual, ada juga lapak yang mencari barang. Hampir semuanya kompak mencari pasokan bahan pangan. Entah itu labu air, labu kuning, atau semangka. Asal bisa dimakan, orang-orang bakal memborongnya. Ergauzi pada akhirnya berhenti di depan lapak penjual kupon. ada kupon apa saja? Sebutkan saja kamu mau kupon apa. Di tempatku, kupon apapun ada. Kupon TV atau sepeda? Ada tidak? Bocah, kamu lagi mempermainkanku ya? Bukankah abang bilang kupon apa saja ada? Kupon TV. Harganya 550 yuan. Bayar uang muka 50 yuan dulu. 7 hari lagi. Membawa uang ke sini untuk mengambilnya. Jangan. Aku cuma bercanda kok, Bang. Kupon daging ada tidak? Berapa harganya per setengah kilo? Aku beneran mau beli. 1 yuan per setengah kilo. Kamu mau berapa? Mau merampok ya? Setengah kilo daging babi cuma dijual 0,75 yuan. Kupon dagingmu malah 1 yuan per setengah kilo. Apa kuponmu? Terbuat dari emas. Tak usah beli. Kalau tak mau, coba kamu lihat sekarang ini. Era tahun berapa? Satu orang sebulan cuma dapat jatah 100 gram daging. Mau dapat setengah kilo? Harus kumpul hampir setengah tahun. Kulihat kamu linglung dan kebingungan begini. Pasti baru pertama kali kesini kan? Tebakan abang tepat sekali. Aku memang baru pertama kali kesini. Kalau begitu, mending kamu beli yang lain saja. Melihat gayamu begini, kuperkirakan kamu tak punya orang dalam. Jangan sentuh kupon daging. Meskipun beli kupon daging, kalau tak bisa dapat dagingnya, salah saja seperti kertas sampah. Ada kupon masa tak bisa beli daging? Kalau kamu punya jalan buat dapat daging, takkan peduli sama harga kupon 1 yuan per setengah kilo ini. Lagi pula, pabrik pengolahan daging sekarang tak mengeluarkan stok. Toko serba ada. Tiap hari cuma punya separuh badan babi. Itu pun sudah habis dipesan orang-orang berelasi. Mana ada jatah buat bocah ingusan sepertimu? Lalu, bagaimana dengan bahan pangan? Setelah ngobrol lama, ternyata kamu tak paham apa-apa tapi nekat ke sini. Ambil contoh beras dan tepung terigu. Pakai kupon di luar, harganya 0,138 yuan per setengah kilo. Di sini paling murah dijual 2,7 yuan per setengah kilo. Kalau tepung jagung di sini, harganya 1,6 yuan per setengah kilo. Coba kamu lihat, lapak-lapak itu, mana ada yang tidak mencari pasokan pangan? Di dalam dimensiku ada 5.000 kilogram lebih. Labu kuning. Tepung jagung saja harganya 1,6 yuan per setengah kilo. Labu kuning kujual 0,5 yuan per setengah kilo. Tidak kemahalan kan? 5.000 kilogram lebih. Paling tidak bisa menghasilkan 5.000 sampai 6.000 yuan. Estimasi konservatif. Uang 5.000 sampai 6.000 yuan di era tahun 60-an bisa buat membeli rumah si Heiwan 2 halaman Di pusat kota Beijing. di era masa depan nilainya paling tidak ratusan miliar. Bang, kamu ada kupon rokok tidak? Kupon rokok kelas A, harganya 0,2 yuan per lembar. Kupon rokok kelas B, harganya 0,1 yuan per lembar. Apa ada bedanya? Rokok kelas atas seperti merek Zhonghua butuh kupon kelas A, harganya antara 0,2 sampai 0,5 yuan. Seperti merek Dakianmen, Hademen, Mudan, kuning itu butuh kupon kelas B. Kalau rokok tanpa filter Dacheng-chan, tak perlu kupon. Semua kupon rokok di tanganmu, aku borong. Coba hitung berapa totalnya. Boleh juga kamu, adik kecil. Bukan bermaksud menyombong. Kedepannya butuh kupon apa saja? Langsung cari aku. Kupon rokok kelas A ada 11 lembar. Kupon rokok kelas B ada 14 lembar. Totalnya 3,6 yuan. Kupon minuman keras, ada tidak? Kupon minuman keras kelas A 1 yuan per lembar. Bisa dipakai. Beli Mautai. Kalau merek Sifang, Wuliangye, Tukang, Lian Huabai. Cukup pakai kupon kelas B saja. Harganya 0,5
yuan per lembar. Ada juga kupon kelas C, harganya 0,1 yuan per lembar. Kamu mau yang mana? Kupon minuman keras kelas A dan B, ada berapa banyak? Aku borong semua. Kupon kelas A ada 7 lembar. Kupon kelas B ada 11 lembar. Ditambah 3,6 yuan. Yang tadi totalnya 16,1 yuan. Kamu bayar 16 yuan pas saja? Sudah cukup. Aku tak membawa uang. Tukar pakai labu kuning boleh tidak? Kamu bilang tukar pakai apa? Labu kuning ukuran besar. Tiap buah beratnya 10-15 kilogram. Di hari ini. Ini semua, adik kecil, coba lihat ke sini. Aku pakai sepeda tukar sama labu kuningmu. Tutup mulutmu. Dia bertransaksi sama aku. Wang Maza melotot galak ke arah kakek-kakek. Penjual jam tangan di sebelah. Lalu langsung menarik lengan Gauzi. Keduanya berjalan ke gok tikungan. Kak, Ku panggil kamu. Kakak. Tadi mataku buta, tak mengenali orang hebat. Mohon dimaafkan. Bisa ditukar atau tidak? Katakan saja. Tentu saja bisa. Sama sekali tak ada masalah. Sekarang, bahan pangan sangat berharga. Sepeda apa? Apa? Jam tangan apa? Di depan makanan tak ada harganya. Labu kuningku tiap buah beratnya 10-15 kilogram. Tadi abang juga sudah lihat sendiri. Hitung 12,5 kilogram saja per buah. Per setengah kilo dihargai 0,5 yuan. Di sini ada 2 buah labu kuning. Sisanya bagaimana penyelesaiannya? Kupon rokok dan minuman keras kali ini cuma ada segini. Bagaimana kalau ku tambah pakai kupon lain? Kupon gula atau semacamnya? Boleh tidak? Kalau begitu aku mau kupon makanan pelengkap. Seperti kupon sabun juga berikan. Aku sedikit. setelah menguras barang, Gauzi menukar banyak kupon dari Wang Maza. Garam dapur, permen, kue-kue, sabun, Adik kecil, labu kuningnya masih ada tidak? serta beberapa lembar kupon kain. Aku pakai uang tukar. Samamu juga boleh. Sudah habis. Aku total cuma bawa segini. Ya sudah, kalau begitu, aku tiap hari ada di sini. Adik kecil butuh kupon? Apa saja bisa kapan saja cari aku. Mau jual labu kuning juga bisa cari aku. Kalau aku sedang tak ada, bilang saja ke penjaga pintu. Mau cari Wang Maza. Beberapa hari lagi aku bakal cari abang. Bantu simpan 1 kupon sepeda. Buatku ya. Setelah saling basa-basi sebentar, transaksi ini baru dianggap selesai. Kedua belah pihak sangat puas. Giliranku, anak muda. Kakek penjual sepeda berdiri tak jauh dari sana. Melihat transaksi mereka selesai, langsung berlari kemari. Adik kecil, aku pakai jam tangan tukar labu kuning boleh tidak? Kalau tak bisa, pakai sepeda juga boleh. Kakek terlambat. Barangnya sudah habis. Tapi jam tangan itu kek, rencananya mau dijual berapa? Aku tak mau uang. Aku cuma mau bahan pangan. Kalau tepung jagung paling tidak 12 kilogram. Atau labu kuning seperti milikmu tadi. Kasih aku 3 buah juga boleh. 12 kilogram, tepung jagung dihargai 1,6 yuan per setengah kilo, totalnya 38,4 yuan. 3 buah labu kuning dihitung 37,5 kilogram, 0,5 yuan per setengah kilo. Dihitung-hitung nilainya 37,5 yuan. Harganya kurang lebih sama. Jam tangan ini kondisinya masih 80% baru. Baik, aku setuju. Tapi, sisa labu kuningku, kutaruh di dalam hutan luar. Kakek perlu ikut aku keluar sebentar. Nanti setelah melihat labu kuningnya, baru kakek berikan jam tangannya padaku. Saat Gauzi dan kakek penjual jam tangan baru jalan tak jauh, Wang Maza membawa labu kuning mencari bos pasar gelap, seorang pria bernama Kagang, dan menceritakan situasi Gauzi secara detail. Kamu yakin dia cuma punya 5 buah labu kuning? Aku sudah memancingnya. Dia memang tak bisa mengeluarkan lebih banyak lagi saat ini. Tapi dia bilang, beberapa hari lagi, bakal cari aku. Beberapa hari ini, lebih diperhatikan lagi. Kalau di tangannya masih ada labu kuning, kamu kabari aku lagi. Transaksi Gauzi dan kakek penjual jam tangan berjalan lancar. Keduanya sama-sama merasa telah diuntungkan. Kakek merasa untung. 3 buah labu kuning paling tidak beratnya 37,5 kilogram. Lebih mengenyangkan dibanding 12 kilogram tepung jagung. Satu-satunya kekurangan hanya tak tahan lama disimpan. Gauzi juga merasa dirinya diuntungkan. Menurut sudut pandangnya, labu kuning mah mau bau ak pun ada di dimensinya. Anak muda, kedepannya kalau mau jual labu kuning, ingat cari aku ya. Tak lama kemudian, Gauzi tiba di toko serba ada. Bunga peka, kapulaga, jintan manis dan sejenisnya dia beli dalam jumlah banyak. Ini adalah bahan baku Gauzi untuk membuat masakan kuah rempah. Permen ini dijual berapa? Permen kelinci putih 2,5 yuan per setengah kilo. Serta butuh kupon. Sekarang permen lunak terbaik adalah merek kelinci putih. Diproduksi di Shanghai sana. Katakannya tiap 7 butir permen kelinci putih setara dengan segelas susu. Gauzi meminta lagi 250 gram gula batu, 2 batang sabun, sebungkus garam halus, dan sebotol minuman Fengjiu. Total menghabiskan uang besar 7 yuan. Akhirnya dia menjinjing tas kecil berjalan menuju arah kecamatan. Bochan, kirain kamu bentar lagi bakal balik. Tak disangka bikin aku menunggu lama sekali. Ini dia paket kakakmu.
Maaf ya Kak Jiang, tadi agak lama keliling di pusat kabupaten. Ayo ini permen kelinci putih yang baru kubeli. Mumpung masih fresh, makanlah. Ku dengar barang ini tak murah. Kamu ini royal sekali ya kalau belanja. Adik kedua, urusan kakakmu ini jangan lupa ya. Tenang saja, semuanya ku ingat di otak. Sampai jumpa lagi. Setibanya di rumah, Jiang Kuihua menatap keranjang bambu yang penuh barang bagus. Ekspresinya mendadak berubah tegang. Ergauzi, coba katakan pada ibu apa yang terjadi. Ibu cuma memberimu uang 2 yuan dan kupon pangan setengah kilo. Kamu malah beli permen dan minuman keras. Dari mana dapat uangnya? Kuponnya dari mana? Hasil penukaran, di luar sana ikan berat 1 kilogram lebih. Harga belinya 0,45 yuan per setengah kilo. Di bawah 1 kilogram, harganya 0,35 yuan. Semahal itu. Teringat sup ikan yang diminum kemarin Valusa. Yang Cuhiwa mendadak merasa mulas sesak di dada. Kalau ikan-ikan itu tadi makan, paling tidak bisa ditukar uang 2 yuan. Ternyata melayang begitu saja. Kedepannya semua ikan hasil pancinganmu bawa buat ditukar uang. Keluarga kita tak usah makan ikan lagi. Ini mah bukan makan ikan, tapi makan emas. Ikan tetap bakal kita makan terus. Uang kan memang ada buat dipakai. Aku kan sudah pernah bilang sama ibu, hari-hari keluarga kita ke depannya cuma bakal makin enak. Paket kakak sulung juga sudah kuambilkan. Mari kita buka dan lihat isinya. Jeroan babi yang dibilang gratis pun tak ada yang mau. Kumatak jadi masakan kuah rempah. Seketika bikin seluruh warga desa tergiur setengah mati. Ya Tuhan, wangi banget. Bau wangi ini ternyata tercium dari rumahmu. Adik kelima, keluargamu lagi masak apa? Kakakku mungkin lagi merebus jeroan babi di rumah. Masa merebus jeroan babi aromanya begini? Daging berlemak tebal pun tak sewangi ini tahu. Ergauzi, kamu lagi masak apa? Ini kebangetan harumnya. Cuma jeroan babi kok. Lumayan lah rasanya. Kebetulan di paket dari kakak sulung ada gula pasir. Sekalian saja kupakai. Sekarang jadi makin wangi lagi. Ini juga diajarkan oleh leluhur padamu. Keahlian yang diajarkan leluhur masih banyak lagi tahu. Kedepannya ibu bakal lihat sendiri. Sekarang di rumah ada aku. Ibu tinggal duduk manis menikmati hidup enak saja. Iya, ibu kedepannya bakal menikmati kebaikanmu. Tapi sekarang, di luar halaman, penuh dengan orang. Coba kamu lihat, bagaimana ini? Apa-apaan? Beneran nih. Saat Ergauzi melihat kerumunan orang di halaman, seketika langsung melongo membeku. Mana mungkin membagikan olahan jeroan ini ke semua orang? Kemarin dia sudah membagikan daging babi hutan ke seluruh warga. Kali ini sama sekali tak ada dalam pertimbangan Ergauzi. Ergauzi, kamu masak makanan lezat apa? Aroma wangi ini terlalu luar biasa. Cuma merebus jeroan babi yang kemarin kok. Beneran nih? Masa jeroan babi aromanya bisa begini? Wangi ini bahkan tercium sampai ke seluruh desa. Coba lihat, bukankah ini dia? Masakan kuah rempah yang baru matang. Jantung babi, babat babi dan usus babi. Sudah. Semuanya. Bubar saja. Kalau tidak tahu, orang bakal mengira rumahku ada masalah apa. Kakak kedua, ini beneran hasil olahan jeroan babi? Enak banget tahu. Aku baru pertama kali tahu. Jeroan babi rasanya bisa seenak ini. Bahkan lebih enak dibanding daging lemak tebal. Gauzi, bisa sekali saja makan masakanmu? Aku sudah puas banget. Lain kali, tak usah masak lagi ya. 1 centong besar minyak babi yang kamu pakai buat olah jeroan ini. Sudah cukup buat kupakai sebulan. Segini doang? Mana banyak? Lain kali ku pakai lebih sedikit saja sudah. Kalian masakku sehebat ini. Kalau tadi pakai kan sayang. Selesai makan malam, Ergauzi menyerahkan bagian masakan jeroan yang sudah disisihkan ke adik kelima. Adik kelima, larilah sebentar. Antarkan bagian ini ke rumah Paman Kiang. Bilang saja buat teman minum alkohol. Oh ya, jangan sampai kelihatan orang lain ya. Lakukan sesuai perkataan kakakmu. Ingat cepat pergi dan cepat pulang. Dalam hal hubungan kemasyarakatan, Ergauzi sangat memperhitungkannya. Paling tidak, kedepannya kalau mau bepergian jauh dan butuh surat izin dari kepala desa, pasti bakal gampang sekali urusannya. Ibu, aku mau mengantarkan sedikit jeroan ke kakek dan nenek. Biar kakek dan nenek juga bisa mencicipi rasanya. Li Shanggen dan istrinya juga sedang duduk di meja makan malam. Hanya saja dibanding makan malam mewah tempat Ergauzi, di sini cuma ada bubur sayur liar. Bahkan bakpao jagung pun tak ada. Dibanding 2 hari lalu makan ikan dan ayam, memang mendadak kembali ke masa-masa susah. Ayah, menurutmu kapan bocah Ergauzi itu mau datang ke sini? Masakan jeroan yang dia buat hari ini wangi banget. Seluruh warga desa diperkirakan menciumnya. Mana ada orang tua bersikap sepertimu, malah mengincar sedikit makanan milik cucu sendiri. Kalau tak mau makan, pergi sana. Balik ke kamarmu. Aduh ayah, bukan begitu maksudku. Bukankah Ergauzi waktu itu bilang mau cari ayah minum alkohol? Kelakuanmu, mana ada yang aku tak tahu. Aku ini cuma lagi ketagihan minuman saja. Tiap hari cuma tahu omong kosong tak berguna. Kakek, nenek, aku datang. Orangnya belum sampai. Suara dan aroma wangi jeroan sudah tercium masuk. Semua orang melihat Ergauzi masuk. Mata mereka langsung berbinar. Cucu, kesayangan nenek, sudah makan belum? Ayo cepat kemari. Sudah, makan kok. Nenek, tak usah repot-repot. Aku khusus membawakan sedikit jeroan olahan.
agar nenek dan kakek bisa mencicipinya. Sekalian menemani kakek minum sepuasnya. Gauzi, kenapa beli minuman semahal ini? Ini kan merek Fenju. Minuman ini khusus kubeli untuk berbakti pada kakek. Rasanya tak usah diragukan lagi. Bagus, bagus, bagus. Kakek sudah tua begini, masih bisa menikmati minuman mahal dari cucu. Kutanya, kamu kan sudah lihat orangnya. Kenapa kamu tak cepat-cepat balik? Ngapain berdiri mematung di sini? Bagaimana kalau aku ikut menemani minum juga? Cuma 1 cangkir kecil saja. Minuman ini dibawakan memang untuk diminum. Aku juga membawa lauk pauknya. Mari minum bersama saja. Menatap jeroan babi kemerahan beraroma rempah harum. Semua orang merasa air liurnya hampir menetes. Cucu bayiku, ini beneran kamu yang memasaknya? Kemarin aku kenalan sama teman koki dari restoran milik negara. Dialah yang mengajariku cara mengolah jeroan babi. Tak disangka setelah diolah rasanya mantap sekali. Rasanya benar-benar mantap. Koki, restoran, negara. Pantas saja baru mencium baunya bikin orang ketagihan, menelan ludah. Gauzi, keberuntunganmu bagus banget. Keahlian koki restoran negara memang nomor 1. Pantas saja, jeroan babi pun bisa diubah jadi hidangan lezat. Setelah puas makan dan minum, semua orang mabuk sempoyongan. Nenek, aku harus pulang dulu. Lain hari aku datang menjenguk kalian lagi. Ya, harus sering-sering tengok kakek dan nenek ya. Tak usah membawa barang apa-apa. Yang penting, kamu datang. Aku mengerti, Nenek. Aku balik dulu ya. Setibanya di rumah, Gauzi langsung masuk ke ruang dimensi mengurus gandum. Bersiap-siap untuk masuk ke pasar gelap kedua kalinya. Dengan dorongan energi ruang dimensi, gandum dan padi yang ditanam mengalami panen raya. Kalau cuma buat dimakan, seluruh anggota keluarga dimakan setahun pun takkan habis. Nanti pulang dari pasar gelap. Setidaknya dia sudah jadi orang kaya beruang ratusan yuan. Pagi-pagi keesokan harinya, Gauzi bergegas menuju hutan belantara. Tiba di tempat dia menggali lubang jebakan sebelumnya. Setelah membersihkan hasil tangkapan di lubang-lubang jebakan, saat ini, jumlah ayam hutan di ruang dimensinya sudah mencapai 20 ekor. Ditambah 7 ekor babi hutan yang belum sempat disembelih. Serta puluhan ekor ikan. Gauzi tidak mampir-mampir lagi. Langsung meluncur berjalan menuju arah kecamatan. Setelah menyantap habis ikan dan daging ini, tak tahu kapan lagi baru bisa menikmati daging. Masa bodoh. Makanan berikutnya, giliranmu. Yang terakhir, kamu harus carikan seekor ayam untuk dicicipi semua orang. Kepalamu, Janggu Wei. Ikan teri yang paling banyak makan kan kamu. Malah sekarang mengincar ayamku. Dari mana aku bisa dapat ayam coba? Aku sudah hampir setengah bulan tak mencicipi rasa daging. Meski ikannya kecil, tapi itu tetap saja daging. Tapi omong-omong, Jangfeng, kamu dapat ikan dari mana? Dapat dari seorang adikku. Kalau begitu, bantu tanyakan. Apa masih ada ikan lagi tidak? Beberapa hari lagi mertuaku ulang tahun. Lagi bingung mau beri hadiah apa. Kalau ku bawa beberapa ekor ikan ke sana, setidaknya bisa jadi 1 hidangan. Bikin bergengsi juga. Nanti kalau dia mengantarkan tangkapan lagi, sekalian kutanyakan padanya. Hal penting, ada tangkapan begini. Kamu baru rela bilang sekarang ya? Kak Jeng, kamu ada di rumah tidak? Panjang umur adikku datang tuh. Adik kedua, kenapa kamu malah cari sampai ke sini? Bukankah aku datang membawakan hasil tangkapan buat kakak? Kakak tak ada di kantor pos. Kudengar orang-orang bilang kakak di rumah. Jadi langsung ku cari ke sini. Teman-teman, ini. Kebetulan sekali. Biar ku perkenalkan padamu. Ini Mahu. Ini Sang Wei. Semuanya temanku. Dialah Gauzi yang baru kuceritakan pada kalian. Adik kedua, kudengar kamu bisa dapat tangkapan liar. Pap, aku memang mengerti sedikit teknik berburu. Bagus banget kalau begitu. Bisa tidak aku beli sedikit darimu? Asal berupa daging? Tak masalah. Ayam hutan, kelinci hutan, babi hutan, apa saja boleh. Lalu kamu berencana butuh berapa banyak? 150, 200 kg. Menurutmu, bisa tidak? Bagaimana? Ada barang sebanyak itu tidak? Mahu, kamu mau daging sebanyak itu buat apa coba? Apa kamu bisa makan habis? Aku bukan beli buat sendiri. Jangan salah paham. Aku membantu ayah mertuaku. Sebelumnya belum pernah ku bilang pada kalian. Sebenarnya ayah mertuaku bekerja di lembaga penelitian. Bertanggung jawab atas bagian logistik di sana. Sekarang pasokan lagi langka sekali. Banyak orang sebulan 2 bulan tak melihat setitik daging pun. Jadi aku berpikir, apa bisa membantu sedikit? Kalau jumlah sih, tak masalah. Tapi kamu juga tahu tangkapan itu meski ada di gunung. Tapi milik kolektif. Kalau ku jual hasil berburu ke instansi resmi, bukankah bakal kena tuduh tengkulak ilegal? Ini tak terhitung tengkulak ilegal kok. Sekarang tiap kecamatan ada pos pembelian resmi. Lembaga mertuaku juga punya wewenang pembelian mandiri ke desa-desa. Ini paling mentok, terhitung pasokan luar perencanaan. Kalau kamu beneran masih takut, nanti ku buatkan surat bukti pembelian resmi. Dalam hati Gauzi langsung gembira bukan main. Punya surat bukti pembelian resmi, sama sekali tak perlu takut dirazia. Kalau begitu, beritahu aku alamatnya dulu. Nanti kalau di desa dapat tangkapan, bakal langsung kuantarkan ke sana. Menurutmu bagaimana? Kalau begitu, terima kasih banyak. Mahu bergegas menceritakan alamatnya. Gauzi kemudian mengeluarkan ayam hutannya.
Adik kedua, ayammu ini totalnya 3,2 kilogram. Sekarang harga pasaran 4 yuan per kilo. Kita hitung sesuai harga 4 yuan per kilonya. 3,2 kilogram, totalnya jadi 12,8 yuan. Kalau begitu aku pamit dulu. Kalau ada opo-opa titip pesan lewat kajian saja tak apa. Ergauzi sekali lagi mendatangi pasar gelap kabupaten. Dengan hafal jalur, langsung menemukan Wang Maza. Adik kecil, kamu datang. Kali ini bawa berapa banyak labu kuning? Bawa berapapun, bakal kuborong semua. Kali ini yang kubawa bukan labu kuning, tapi daging babi.